Assalamualaikum, wahai kaum muslimin. Perang merupakan salah satu hal yang dibenci dalam Islam. Hal ini dikarenakan perang tidak menggambarkan kata Islam yang memiliki arti perdamaian. Perang adalah pilihan paling akhir yang dilakukan jika upaya musyawarah untuk menciptakan perdamaian tidak tercapai. Allah mengizinkan perang terjadi jika umat Islam disakiti dan diusir dari tanah airnya, sehingga tidak bisa menjalankan perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam yaitu untuk bertahan, bukan menyerang. Berikut adalah perang besar umat Islam yang pertama, Perang Badar. Terjadinya Perang Badar sendiri ialah karena perselisihan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang musyrik. Tak hanya berselisih, kaum kafir Quraisy bahkan menyulitkan kaum muslimin dan rela mengorbankan harta mereka agar umat Islam kesusahan. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Perang ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Perang Badar melibatkan 313 pasukan muslimin dan 1.000 orang lebih tentara kafir Quraisy. Terdiri dari 100 ekor kuda dengan 600 baju besi. Dari segi persiapan dan jumlah pasukan, umat muslim kalah jauh dengan pasukan kaum Quraisy. Akan tetapi, pasukan Islam datang lebih dulu ke mata air Badar. Hal ini dijadikan sebagai taktik untuk memiliki cadangan air yang lebih banyak di tengah lembah gurun Badar. Ketika Perang Badar berlangsung, Nabi Muhammad memohon pertolongan kepada Allah sambil berkata, "Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukannya, mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, jika golongan ini, kaum muslim, binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu." Mengutip buku Dua Pedang Pembela Nabi susunan Rizm Aizid, penyebab pecahnya Perang Badar ialah ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hal ini menyebabkan kaum muslimin harus hijrah dari Makkah ke Madinah, demi menghindari tindakan zalim yang dilakukan kaum Quraisy meski sudah hijrah. Kaum muslimin dan kafir Quraisy tetap berseteru. Inilah yang menjadi penyebab pecahnya Perang Badar. Perang Badar terjadi ketika pasukan Madinah menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju Makkah. Kafilah dagang ini membawa harta kekayaan penduduk Makkah yang jumlahnya melimpah, yaitu sebanyak 1.000 unta membawa harta benda yang nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Ini menjadi kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak bagi orang-orang kafir Quraisy dan termasuk sebagai serangan dalam bidang politik, ekonomi, serta militer. Karenanya, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu, semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Saat peperangan dimulai, orang pertama yang menjadi korban ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi yang merupakan seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar barisan dan mengancam pasukan muslim. Dirinya juga datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Meski demikian, kedatangan Al-Aswad langsung diberantas oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelahnya, kaum kafir Quraisy kehilangan 3 orang penunggang kuda yang merupakan komando pasukan mereka. Hal itu membuat mereka murka dan menyerang pasukan muslim. Rasulullah berdoa kepada Allah dan memohon kemenangan. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu." Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Kaum muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'd dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus, tanpa diketahui siapa yang membabatnya, hingga akhirnya pasukan muslim pun meraih kemenangan. Perang Uhud ialah satu peristiwa dalam sejarah Islam yang terjadi pada awal periode kenabian. Peristiwa ini memiliki banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh umat Islam hingga saat ini. Berikut kisah Perang Uhud yang merupakan peristiwa penting di sejarah Islam. Makkah adalah pusat konflik antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy yang memusuhi Islam. Perang Uhud berlangsung pada hari Sabtu, 15 Syawal 3 Hijriyah, atau 625 Masehi, 1 tahun,
Setelah terjadinya Perang Badar, Perang Uhud dimulai sebagai konflik bersenjata yang disebabkan oleh dendam kaum musyrikin setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar. Perang Uhud terdiri dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara yang terdiri dari 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda. Sementara 1.000 pasukan muslimin terdiri dari orang Makkah dan Madinah. Karenanya, sisa dari prajurit muslim yang ada hanya 700 orang. Rasulullah bermimpi mengenai apa yang akan terjadi dalam Perang Uhud nanti dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Ia bermimpi menggerakkan pedangnya, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi pada kaum muslimin pada Perang Uhud nanti. Rasulullah menafsirkan mimpinya sebagai kekalahan dan banyaknya korban dari para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk strategi yang akan mereka pakai. Perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah, peperangan pun dimulai di medan perang. Hamzah dan kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy itu, hingga semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Ketika peperangan berlangsung kaum muslimin sempat unggul. Bahkan pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan terlihat kewalahan. Keunggulan ini karena strategi Rasulullah yang menempatkan 150 pasukan pemanah di atas bukit untuk melindungi pasukan yang berada di bawah bukit. Nabi menginstruksikan pasukan pemanah dalam Perang Uhud untuk tidak berpindah, selalu waspada. Apapun yang terjadi, himbauan beliau tidak dihiraukan. Pemanah muslimin justru berbondong-bondong turun dari bukit dan berebut harta rampasan perang. Hal tersebut lantas mengakibatkan pasukan Quraisy yang sebelumnya sudah mundur menjadi kembali karena aman dari ancaman pemanah. Salah satu budak dari Habsyi yang bernama Wahsy pun melempar pedangnya hingga mengenai perut Hamzah dan akhirnya menewaskan Hamzah. Kaum muslimin kehilangan sosok singa Allah dan singa Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Korban dalam Perang Uhud tercatat menjadi yang terbanyak, yaitu 72 orang. Kekalahan Perang Uhud disebabkan karena pasukan pemanah lengah dan melanggar perintah Rasulullah untuk tetap berada di tempatnya. Dan akhirnya kaum muslimin harus mundur dan menerima kekalahan dalam Perang Uhud. Perang Hunain merupakan salah satu pertempuran besar yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sekaligus perang paling berbahaya yang pernah dihadapi umat Islam. Dalam perang ini umat Islam yang jumlah personelnya jauh lebih banyak dari pasukan musuh. Dengan persiapan perang yang sangat sempurna, sempat dipukul mundur oleh musuh. Dari Perang Hunain, kita mendapatkan banyak pelajaran terkait akidah Islam dan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Perang Hunain memberikan pelajaran sebaliknya, jumlah pasukan yang banyak tidak ada artinya jika mereka tidak bersabar dan bertakwa. Sedangkan jumlah kaum muslimin saat Perang Hunain lebih banyak daripada jumlah pasukan musuh. Jumlah banyak itu tak berguna sama sekali saat keimanan tak menghunjam di jiwa. Persiapan pasukan kaum muslimin di Perang Hunain begitu sempurna. Dunia dan hawa nafsu menggerogoti jiwa dan hati mereka. Kesiapan fisik dan jumlah pasukan yang banyak tak menjamin kemenangan. Tak heran bila kaum muslimin lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain saat tiba-tiba pasukan musuh terus menggempur. Berkenaan dengan ini, Allah menurunkan ayat, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Maka Rasulullah segera bermunajat kepada Allah selepas salat subuh dengan bibir berdoa, Ya Allah Azza wa Jalla, aku berjuang, dengan kekuasaanmu, aku berperang. Ketika itulah Rasulullah memperlihatkan keberaniannya dengan segera memacu bigalnya ke depan seraya berseru, aku adalah Nabi yang tidak berdusta. Lalu beliau menyuruh Abbas bin Abdul Muthalib bersuara lantang agar memanggil para sahabat yang berada di bawah pohon. Di manakah mereka yang berbayat di bawah pohon Samurah? Mereka seakan tergerak seperti induk sapi yang mendengar teriakan anaknya. Ya Allah baik, lawanlah orang-orang kafir itu. Demikian pula dengan kaum Ansyar yang juga dipanggil agar kembali. Wahai sekalian kaum Ansyar. Sedangkan Rasulullah tetap duduk tegap di atas bigalnya. Rasulullah lantas memungut beberapa butir kerikil, kalahlah kalian. Dan kaum Muhajirin dan Ansyar mendengar teriakan Rasulullah hingga mereka kembali dan membentengi Rasulullah. Mereka terjun lagi dalam peperangan dengan penuh keberanian. Karena kaum muslimin kembali berperang, inilah yang menjadikan mereka meraih kemenangan. Ketenangan kembali mengisi hati mereka dan Allah
mengalahkan musuh-musuh mereka. Perang berikutnya adalah Perang Taif, merupakan perpanjangan dan kelanjutan dari Perang Hunain, sebab mayoritas pengungsi Hawazin dan Sakif masuk ke Taif bersama-sama memerintahkan tertinggi mereka, Malik bin Auf An-Nasri. Mereka bertahan di sana. Rasul berangkat ke Taif seusai dari Hunain dan setelah proses pengumpulan harta rampasan di Jiranah selesai, Khalid bin Al-Walid berangkat terlebih dahulu ke sana bersama 1.000 prajurit. Kemudian Rasul menyusul ke sana dengan melewati Nahlah Al-Yamaniyah, Karnul Manazil, hingga tiba di Liyah. Di sana ada benteng kepunyaan Malik bin Auf. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan benteng itu. Beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Taif. Beliau berhenti tak jauh dari benteng mereka dan bermarkas di sana, lalu diperintahkan untuk mengepung benteng itu. Pengepungan ini berjalan cukup lama, waktu pengepungan itu selama 40 hari. Selama pengepungan itu terjadi serangan anak panah dan lontaran peluru dan batu. Pada awal pengepungan orang-orang muslim mendapat serangan anak panah secara gencar. Cukup banyak orang muslim yang cedera dan ada 12 orang yang meninggal di dunia. Hal ini memaksa mereka mengalihkan perlindungan ke tempat yang lebih tinggi, tepatnya di tempat didirikannya Masjid Taif saat ini. Mereka pun bermarkas di sana. Nabi memasang manjani ke arah penduduk Taif di dalam benteng dan melontarkan peluru-peluru batu, hingga dapat merontokkan sebagian dinding benteng dan beberapa prajurit muslim masuk ke dalam benteng lewat dinding yang sudah terlubangi itu. Mereka masuk ke arah pagar benteng untuk membakarnya. Tapi, musuh melempari dengan besi yang sudah terbakar panas, dan juga serangan anak panah ke arah kaum muslimin yang masuk ke dalam benteng hingga sebagian di antara mereka gugur. Sebagai bagian dari siasat perang, Rasulullah memerintahkan untuk menebangi pohon anggur dan membakarnya. Karena cukup banyak pohon-pohon anggur yang ditebangi, pihak musuh dari penduduk Sakif memohon atas nama Allah dan hubungan kekerabatan agar penebangan itu dihentikan. Beliau mengabulkan permohonan mereka, lalu beliau berseru, siapapun yang mau turun dari benteng dan datang ke sini, maka dia bebas. Ada 20 orang yang turun dari benteng dan mendatangi pasukan muslimin, di antara mereka ada yang dijuluki Abu Bakrah. Pekerjaannya memperkuat dinding benteng Taif lalu mengulur kerekan putaran untuk mengambil air minum. Beliau pun menjulukinya Abu Bakrah, tukang kerek. Beliau membebaskannya, dan setiap orang di antara mereka diserahkan kepada seorang muslim untuk diberi makanan. Setelah pengepungan berjalan sekian lama, dan benteng tidak mudah ditaklukkan begitu saja. Sementara musuh bisa bertahan di dalam benteng selama setahun. Maka Rasulullah meminta pendapat Naufal bin Muawiyah ad-Dili. Dia berkata, mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika kamu tetap mengelilingi mereka, maka mereka pun akan bertahan. Namun, jika kamu meninggalkan mereka, mereka pun tidak akan berbahaya. Pada saat itu dia bermaksud meninggalkan benteng dan pergi. Beliau memerintahkan Umar bin Al-Khattab untuk mengumumkannya kepada orang-orang. Insya Allah, besok kita akan pergi. Tetapi, mereka ada yang keberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, apakah kita akan pergi begitu saja, dan tidak menaklukkannya? Beliau menjawab, kalau begitu serbulah mereka. Namun, justru serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang yang terluka. Karena benteng musuh memang cukup kuat, maka dia bersabda, insya Allah, besok kita akan pergi. Perintah ini justru membuat mereka merasa senang. Karena itu, mereka pergi. Melihat hal ini beliau hanya bisa tersenyum. Setelah mereka berangkat, beliau bersabda, ucapkanlah, kami pasrah, bertaubat, menyembah, dan kepada Rabb, kami memuji. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kemalangan Sakif. Maka beliau bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Sakif, dan karuniailah mereka. Berikutnya ialah, Perang Khandak, perang besar dalam Islam berikutnya, yaitu Perang Khandak yang terjadi di Madinah pada bulan Syawal 5 Hijriah, atau 627 Masehi. Dikisahkan, sekelompok orang Yahudi, di antaranya Salam bin Abil Hukaik An-Nadri, Huyai bin Akhtab An-Nadri, Kinanah bin Abil Hukaik An-Nadri, Hauzah bin Qais Al-Waili, dan Abu Amma Al-Waili bersama orang-orang Bani Nadir dan Bani Wel yang menjalin persekutuan untuk melawan Rasulullah. Mereka menemui orang-orang Quraisy di Makkah dan mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah. Mereka pun berkumpul dan berjanji untuk memerang beliau.
Selanjutnya kelompok Yahudi itu pergi ke Gatafan dari Kais Ailan dan mengajaknya untuk memerangi Rasulullah pula. Mendengar mengenai rencana musuh tersebut, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit di sekitar Madinah. Beliau sendiri ikut bekerja untuk memotivasi kaum muslimin untuk meraih pahala. Mereka saling bekerja sama. Hingga tibalah saatnya perang ini terjadi dan pada saat itu Rasulullah dan pasukannya telah dikepung oleh pasukan musuh. Hingga akhirnya Rasulullah mendapatkan bantuan dari Nuaim bin Mas'ud yang menyerukan kepada kaum Bani Quraizah untuk tidak ikut menyerang Rasulullah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang. Ia mengirimkan angin topan dan badai pasir ke tenda-tenda musuh. Hingga akhirnya membuat mereka menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing. Selain 3 perang besar Islam tersebut, sejarah juga mencatat kisah Perang Hunain. Merujuk dari Ar-Rahiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Penaklukan Makkah menjadi tamparan keras bagi bangsa Arab. Tidak ada pilihan lain selain menyerahkan diri. Namun ada juga yang enggan untuk tunduk kepada Islam, misalnya dari Bani Hilal yang berasal dari Kais dan Ailan. Mereka akhirnya memutuskan untuk merapat kepada Malik bin Auf An-Nasri dan memutuskan untuk menyerang kaum muslimin. Sebelum perang terjadi, Malik bin Auf mengirimkan mata-mata untuk mengumpulkan informasi mengenai kekuatan kaum muslimin. Namun, belum sempat mengumpulkan informasi, mereka kembali kepada pasukannya dengan keadaan yang tercerai-berai. Sementara itu, Rasulullah juga mengirimkan Abu Hadras al-Aslami untuk menyusup ke kubu musuh dengan tugas menghimpun informasi mengenai kekuatan mereka. Tugas ini diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada Rasulullah. Pasukan musuh yang tiba terlebih dahulu segera menyusun strategi dengan menebar pasukan di setiap jalan masuk, celah bukit dan ceruk-ceruk kecil di perbukitan. Menjelang subuh, Rasulullah mempersiapkan pasukannya. Meskipun sudah waspada, namun mereka tidak menyadari keberadaan musuh. Pasukan kaum muslimin langsung dihujani anak panah, dan pasukan muslimin langsung mundur kocar-kacir. Meskipun begitu, akhirnya pasukan muslimin kembali bersatu dan memenangkan peperangan. Fatu Makkah juga termasuk ke dalam perang besar dalam Islam. Peristiwa yang satu ini juga dikenal dengan pembebasan Makkah. Penyebab peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ini, yaitu adanya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Kaum Quraisy melakukan penyerangan dan membantai Bani Khuza'ah, yaitu sekutu umat Islam. Nabi Muhammad menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Makkah. Walaupun kaum kafir sering berniat untuk mencelakai Rasulullah, namun beliau justru membantu dengan memerdekakan mereka. Nabi Muhammad menjanjikan bagi siapa saja yang bertaubat dan masuk Islam akan mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak kaum dari kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Perang Mu'tah, yaitu perang Mu'tah yang melawan pasukan Kekaisaran Bizantium dari Romawi Timur. Perang ini terjadi pada 629 Masehi atau bulan Jumadil 8 Hijriah. Penyebab terjadinya perang Mu'tah, yaitu karena penguasa wilayah Syam yang berlaku sewenang-wenang dan melakukan pembunuhan sejumlah umat Islam. Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan penyerangan. Walaupun jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit, tetapi berhasil untuk memukul mundur pasukan Bizantium. Itulah beberapa perang terbesar dalam sejarah Islam. Meski banyak perang terjadi, Islam mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan dalam proses penyebarannya. Perang hanya dipilih ketika umat muslim terancam dan tidak memiliki jalan lain untuk penyelesaiannya. Islam adalah agama perdamaian, bukan kekerasan. Hal ini diwujudkan dalam perintah Allah untuk menerapkan toleransi dan membantu sesama. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini, dan tekan tombol lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.